Saya melihat bahwa ini sisi kelemahan dari Presiden Jokowi. Saatnya mahasiswa kembali untuk kritis sebagaimana dulu menjelang kejatuhan dari Pak Harto, ya. Atau setidaknya di era-era Pak SBY itu setiap ada isu yang tidak pas itu mahasiswa itu langsung bergerak turun ke jalan untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak pas untuk tidak muncul menjadi isu-isu kebijakan yang tidak pas untuk menjadi satu kebijakan politik. Saya melihat bahwa ini sisi kelemahan dari Presiden Jokowi. Andai Presiden Jokowi adalah figur pemimpin yang kuat, strong leader, itu dipastikan ketika Presiden Jokowi ngomong tidak lagi mau diperpanjang, itu tidak akan lagi muncul lagi. Tapi nyatanya kan kemudian masih bisa muncul kembali upaya-upaya untuk memperpanjang jabatan Presiden. Ini saya melihat bahwa pada sisi ini saya kira Pak Jokowi secara leadership itu memang sangat lemah. Ya, sering justru yang muncul satu figur tertentu yang sering disebut sebagai the real of president misalnya. Nah, ini saya melihat bahwa dari sisi demokrasi, Indonesia itu belum termasuk negara yang mapan di dalam konteks demokrasi. Maka saya berharap betul bahwa organisasi-organisasi kemahasiswaan yang selama 7 tahun terakhir itu sangat lemah dari sisi gerakan, itu mulailah bangkit kembali. Karena saya merasa bahwa yang masih memungkinkan untuk diandalkan untuk melakukan gerakan-gerakan seperti ini, ya memang mahasiswa, ditopang tentunya dengan gerakan-gerakan civil society yang lainnya. Ya, saya tentu masanya sudah habis, Bang Bursa tentu masanya juga sudah habis, dan aktivis-aktivis dulu ya tentu masanya sudah habis. Alhamdulillah kemarin ada aksi yang dilakukan oleh adik-adik IMM, gitu ya. Saya kira sudah mengawali hal yang bagus dengan kepemimpinan yang baru. Ya, semoga tidak terlalu merasa nyaman berhubungan dengan penguasa, gitu kan. Kemudian organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lainnya juga supaya juga sedikit demi sedikit menjauh dari kekuasaan. Saya kira tidak bagus juga isu-isu yang berkembang belakangan, ya bukan belakangan, dalam beberapa tahun terakhir ini soal bagaimana elit-elit organisasi kemahasiswaan justru merasa nyaman ketika berdekatan dengan kekuasaan, justru bukan sebaliknya. Ini saya kira harus menjadi koreksi kita semua. Ya. Saatnya mahasiswa itu bisa tampil lebih independen ya, dalam konteks relasinya dengan kekuasaan. Isu-isu negatif terkait organisasi kemahasiswaan harus berhenti. Termasuk juga di lingkup Badan Eksekutif Mahasiswa itu juga harus terpecah beberapa kelompok. Ini juga saya kira tidak bagus juga. Dan ini juga harus diakhiri. Karena saya berharap bahwa yang masih mungkin bisa mengawal itu adalah organisasi kemahasiswaan. Sementara dalam 7 terakhir itu tidak ada itu. Saya tidak melihat misalnya ada PBHMI kemudian turun, DPP IMM turun, ya, terus kemudian PMII turun, GMNI turun, PMKRI turun, dalam pengertian elit di tingkat pusatnya itu. Yang masih berani turun ya kepemimpinan di level komisariat atau cabang. Yang saya kira belum banyak terkontaminasi oleh kekuasaan di level elit, ya, sehingga masih agak susah untuk dipermainkan. Nah, ini saya menganggap bahwa ini yang harus dihentikan. Saatnya mahasiswa kembali untuk kritis, sebagaimana dulu menjelang kejatuhan dari Pak Harto, ya, atau setidaknya di era-era Pak SBY, itu setiap ada isu yang tidak pas, itu mahasiswa itu langsung bergerak turun ke jalan untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak pas untuk tidak muncul menjadi isu-isu kebijakan yang tidak pas untuk menjadi satu kebijakan politik. Itu saja yang bisa kami sampaikan, sekedar tambahan.